Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang puasa. Puasa itu salah satunya bisa bikin breakthrough dan terobosan. Bisa menggerakkan surga. Puasa bisa membuat hati Tuhan itu luluh. Puasa juga bisa membuat suatu terobosan yang besar. Dan kita lihat apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Buka sebentar di Ester pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sesungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ketika bangsa Israel mau dibinasakan oleh Haman, Mordekai, dan Ester mulai puasa. Setiap orang-orang Israel berpuasa dan apa yang terjadi? Dia mengalami mujizat dan terobosan secara ilahi. Tuhan lakukan terobosan secara ilahi. Harusnya kalau orang menghadap raja, kalau raja nggak berkenan, itu dipotong. Dan menghadap raja harus dipanggil. Gak boleh sembarangan menghadap raja. Tapi Ester sebelum menghadap raja dia puasa 3 hari 3 malam. Sampai bangsa Israel juga berpuasa. Karena ini ancamannya, ini ancaman pembunuhan massal. Kalau Tuhan nggak turun tangan, ini sangat-sangat jadi problem besar. Tapi ternyata Tuhan turun tangan ketika dia Tuhan puasa. Akhirnya apa? Mordekai harus dibunuh, bangsa Israel harus dibunuh. Ternyata Mordekai dapat promosi yang dari Tuhan. Bapak Ibu mesti baca seluruh kitab Ester, baru akan tahu ceritanya. Kita harus meski tahu ini, supaya hidup kita itu semakin hari, semakin mengerti kehendak Tuhan. Maunya Tuhan itu apa? Ya, ternyata puasa bisa membuat satu terobosan ilahi yang luar biasa. Ternyata puasa bisa menggerakkan surga untuk campur tangan secara ilahi. Ini kejadiannya pada suatu bangsa. Orang Israel yang mau dibinasakan, dia puasa jerit sama Tuhan dan Tuhan tolong. Bikin pertolongan secara ilahi. Sekarang buka di kitab Yunus, pasal yang ketiga. Mulai ayat yang ke-2 mulai. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah dia dari singgasananya, ditanggalkanlah jubahnya, diselubungkanlah kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru keras kepada Allah. Perhatikan baik-baik, dia berseru keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Dia harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Perhatikan ayat yang ke-10. Apa yang harus dilakukan setelah mereka berpuasa? Sikap hatinya benar, dia lagi lakukan keputusan yang benar. Ini raja dan seluruh bangsa orang-orang Niniwe, rakyatnya. Ayat yang ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak melakukannya. Powerful sekali. Ternyata puasa dan berbalik dari semua tingkah laku yang jahat. Kalau kita berpuasa bukan hanya sekedar tahan lapar, bukan sekedar nggak makan dan nggak minum, tetapi kita mendekatkan diri dengan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita bangun keintiman dengan Tuhan, dan kita tinggalkan semua perbuatan jahat kita. Kita minta ampun kepada Tuhan, kita bertobat. Kalau selama ini Bapak Ibu pingin dapat terobosan, mungkin suamimu kacau, istrimu kacau, keluargamu berantakan, keuanganmu berantakan, semuanya berantakan semua, dan kamu ingin terobosan, datang kepada Tuhan, sembah Tuhan, senangkan Tuhan, dan berpuasa. Tentunya, satu lagi, kita harus bertobat dari semua kesalahan, pelanggaran kita.
dari dosa-dosa kita, dari kelemahan kita. Kita datang kepada Tuhan, minta kekuatan Tuhan, pengampunan daripada Tuhan. Baru kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, kita jerit sama Tuhan, dan Tuhan akan lakukan breakthrough dan terobosan. Ini puasa bisa menghasilkan terobosan yang besar sekali dan menggerakkan hati Tuhan. Seringkali itu Tuhan itu digerakkan hatinya berkali-kali. Nanti Bapak Ibu meski belajarin baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, seringkali Tuhan itu digerakkan hatinya, dilembutkan hatinya ketika didapatin orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, mau bayar harga di hadapan Tuhan. Ini bangsa Niniwe, dia tidak makan, tidak minum, sampai ternaknya nggak kasih makan, nggak minum, dia jerit sama Tuhan. Dia berselubungan kain kabung dan duduk di atas abu. Dia berdoa sama Tuhan, minta pengampunan Tuhan, jangan sampai murka itu datang. Dan Tuhan hatinya, istilah orang Jawa itu terenyuh. Tiba-tiba hati Tuhan itu melembut dan menyesal untuk tidak melakukan kejahatan. Itu hebatnya Tuhan kita ini. Kalau kita ini bikin kesalahan dan dosa, ada pelanggaran dan dosa, kita ini bikin kacau semuanya, bikin rusak dan berantakan semuanya. Tapi ketika kita ini datang kepada Tuhan, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, bertobat pada Tuhan, Tuhan akan sanggup memulihkan. Apalagi kalau mau bayar harga lebih banyak, puasa dan berdoa, Tuhan akan cepat lakukan breakthrough dan terobosan. Makanya yang terpenting itu kan hati kita ini harus benar. Puasa kalau hatimu nggak benar ya percuma. Kamu puasa kalau hatimu jengkel ya percuma. Kamu puasa kalau kamu nggak bertobat juga percuma. Hati ini meski kudus, hati ini meski benar di hadapannya. Supaya kita didapati jadi orang yang ngawur. Fisiknya puasa, tapi manusia rohaninya babak belur. Bagaimana mungkin dapat breakthrough dan terobosan? Kalau kita mau puasa, fisikmu puasa, nahan diri, tidak makan, tidak minum, dan kamu sibuk mencari Tuhan, karena kamu sibuk mencari Tuhan sampai lupa makan dan lupa minum, Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Apapun masalahmu, kadang perlu doa dan puasa. Yesus sendiri ngomong, jenis ini tidak bisa usir kecuali doa dan puasa. Ada setan yang bandel, setan yang otoritas lebih kuat. Kita meski puasa, kita nyerahin diri kita pada Tuhan, baru otoritas itu datang kok. Kita meski tahu ini, supaya hidup kita ini berkemenangan dalam segala hal. Kalau tidak, hidup kita nggak akan memiliki otoritas. Ancur-ancuran terus. Udah hidup ancur-ancuran, hidup kacau, keuangan babak belur, hubungan suami istri rusak. Kita nggak mau bertobat, kita nggak mau bayar harga di hadapan Tuhan, kita nggak mau bersikap benar seperti apa yang Tuhan mau. Kalau engkau sekarang ini hadapin masalah problem yang ruwet, yang kacau, yang rumit, datang kepada Tuhan. Ambil doa, dan ambil puasa, sungguh-sungguh cari Tuhan, balik kepada Tuhan, Tuhan akan lakukan. Dalam Alkitab itu kalau 2-3 orang saksi itu sah. Kalau Tuhan ngomong di dalam Kejadian, di dalam kitab ini, ada kejadian 2 kali kejadian, dan ternyata itu terulang, itu seperti pola kerajaan Allah. Bangsa Israel dilepaskan dari pembinasaan oleh Haman, dan Niniwe terlepas dari murka Tuhan karena ada orang yang berdoa dan puasa. Ya, kalau kita ini mau berdoa dan puasa, pasti akan bikin breakthrough dan terobosan. Mungkin suamimu belum bertobat, kadang kamu perlu doa dan puasain dia. Kamu ingin lihat keluargamu dipulihkan, kamu perlu doa dan puasa. Ada harga yang harus dibayar. Mungkin bisnis usahamu harus doa dan puasa. Mungkin ada yang berdoa untuk sebuah kota, ingin dilawat Tuhan. Harus ada orang yang berdoa dan puasa. Kalau tidak, nggak akan terjadi breakthrough dan terobosan. Ingin terjadi kebangunan rohani, harus terjadi revival, harus ada orang yang berdoa dan puasa. Ya, saya heran ada orang ngarapin Pentakosta ketiga atau revival atau kebangunan rohani tapi nggak pernah berdoa dan puasa, yang mau ngarapin apa? Ngomong kosong, muluk-muluk, tapi nggak ada mau bayar harga, ya nggak akan terjadi apa-apa. Harus ada harga yang harus dibayar kok. Untuk sebuah kota harus dibutuhkan orang-orang yang mau bayar harga di dalamnya. Berdoa, jerit sama Tuhan, berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta belas kasih Tuhan, supaya orang dijamah Tuhan, semua orang dilawat Tuhan. Orang itu kalau udah terbiasa puasa itu menjadi gaya hidup. Kita ini udah terbiasa puasa nih, dalam seminggu puasa gitu. Nanti kalau nggak puasa rasanya nggak enak. Saya udah sering kali lakukan nih. Kalau saya ini udah sering puasa dalam seminggu full puasa gitu. Terus hari Senin coba nggak puasa, rasanya nggak enak. Atau hari Senin sampai hari Sabtu puasa, terus minggunya nggak puasa karena ada pelayanan, rasanya nggak enak. Kepuasaan harus jadi gaya hidup kok. Orang kalau terbiasa puasa, badannya juga sehat. Oke. Berat badannya juga nggak naik, otomatis karena dia banyak berdoa berlutut di hadapan Tuhan. Jangan jadikan puasa hanya seperti diet. Puasa harus benar-benar sebagai korban di hadapan Tuhan. Kita jerit minta belas kasihan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk kepentingan yang lebih besar, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Kalau engkau ingin breakthrough dan terobosan, lakukan doa dan puasa dan pertobatan di hadapan Tuhan.
lunakkan hati Tuhan. Sembah Dia, senangkan Dia, berikan hidup kita sebagai korban yang menyenangkan hatinya. Tuhan pasti campur tangan secara ilahi. Puasamu, doamu, pertobatanmu akan membuat lunak hati Tuhan, membuat masyghul hati Tuhan, dan Tuhan tertuju kepada orang-orang yang mau bayar harga di hadapannya. Amin. Tuhan itu senang sama orang yang mau bayar harga. Tuhan itu senang sama orang yang gigih, mau mematikan keinginan dagingnya, menyerahkan semuanya pada pusat kehendak Tuhan. Orang yang mau bertobat, orang yang hatinya mau dibersihkan Tuhan itu senang. Orang-orang model kayak pengen jadi perhatian Tuhan. Tidak heran akan terjadi pemulihan. Tidak heran akan terjadi breakthrough dan terobosan bagi orang yang menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Puasamu akan melakukan hal yang besar. Surga akan tergerak. Surga akan melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Doa dan puasa kita dan pertobatan kita akan menggerakkan surga. Bikin mujizat. Dan bikin mujizat dalam kehidupan kita. Bikin terobosan, bikin breakthrough. Dan nama Tuhan tetap yang ditinggikan. Nama Tuhan yang tetap dimuliakan. Amin. Ini butuhkan komitmen. Ini butuhkan komitmen untuk membayar harga di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa Bapak Ibu semuanya bisa ambil bagian dalam ini. Dan saya berdoa bisa mengalami breakthrough dan terobosan, hidupmu akan mengalami kemenangan dari hari ke hari. Dan tentunya nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi berkat terus, alami kemenangan. Kalau engkau mengalami kemenangan, engkau bisa bersaksi dengan hebat dan dahsyat Tuhan. Kalau engkau sedang dalam perjuangan, bayar harga di hadapan Tuhan. Menjerit sama Tuhan, doa, kalau perlu puasa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan lakukan hal besar dalam hidupmu. Amin. Besok kita akan lanjutkan lagi. And God bless you.